Okay. Helicopter. Okay, welcome back to our class and everybody. Okay, welcome. So while waiting our friends, I want to share you about some lessons that I taught you yesterday. Okay, kemarin kan saya memberitahu atau mengajarkan tentang materi fraction ya. Oke, fraction, number tentang fraction. Jadi di sini ada materi yang akan saya perbarui tentang fraction, penggunaan 1/2 ya, 1/2 pecahan. Kemarin kan 1/2 itu sebutan aslinya adalah a half ya, a half. 1/4 itu a quarter. Oke, a quarter. Jadi 1/2 satunya disebut kardinal, duanya disebut ordinal. 1/2 itu a quarter. Oke, sorry, 1/2 itu a half atau 1 second ya, 1 second. Kemarin saya menyebut di di dalam modulnya itu kan ada tulisan 1 second. Sebenarnya penyebut yang benar adalah 1/2, penyebutan yang benar adalah a half atau 1 half. 1 half, a half atau 1 half. Jadi bukan disebut 1 second. Tidak 1 second. Oke. Bagaimana kalau 1/1? Oke, 1/1 boleh disebut 1/1 enggak apa-apa. 1/1. Oke, kalau ada ya. Nah, tetapi kalau misalnya penyebutannya 3/3 misalnya, 3/3, berarti kan 3/3. 3/3. 1/5 berarti 1/5. 1/7 berarti 1/7. Oke, tapi kalau misalnya 1/2 itu tidak menggunakan 1 second, tapi 1 a half atau a half yang benar. Terus 1/4 itu a quarter. A quarter, seperempat. Oke. Nah, nanti kata a half sama a quarter itu menuju ke materi kita berikutnya, yaitu tentang penggunaan time dalam British. Okay, so right now the members are joining 45. Directly we go to our lesson today. A minute, everyone. Let me share you this. It's not the link, but our PowerPoint. Name. Hello partners, welcome. J4. Materi kita hari ini tentang time and daily activity. Tentang time dan daily activity. Today's goal, able to apply the usage of number and time in daily life. Jadi goalnya adalah able dapat menerapkan penggunaan number dan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada chit-chat topik, tapi saya tidak menggunakan chit-chat ini untuk hari ini. Oke, kita bisa gunakan nanti atau ketika masih ada waktu tersisa. Karena kita langsung menuju ke time, ya. Time. Di sini ada time. Kenapa saya menggunakan time? Karena time ini nanti agak lebih sedikit complicated dan rumit, ya, penggunaan waktu dalam bahasa Inggris. Membutuhkan waktu dan latihan, jadinya untuk speakingnya saya tunda dulu, bisa di hari-hari berikutnya. Karena setelah ini kedepannya itu kita akan membahas tentang masalah speaking dan speaking. Grammarnya sedikit. Jam. Teman-teman perlu diketahui bahwa dalam bahasa Inggris penggunaan jam itu ada dua, yaitu ada British style sama American style. British style and American style. Kita bahas yang British dulu. Oke, kita bahas yang British dulu. Ini British ini. Oke. Ada British sama Amerika. Kita bahas yang British. Di British itu penyebutan jamnya itu menitnya dulu baru jamnya. Menitnya dulu baru jam. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kita biasanya sering nyebut jam dulu baru menit ya. Contoh, sekarang jam berapa sih?
Sekarang itu jam 9 lebih 8 menit. Jam 9 lebih 8 menit. Berarti jam 9 8 menit. Berarti hitungannya adalah 98 menit itu kita sebut jamnya dulu baru menitnya kan. Nah, itu dalam Indonesia. Dalam British kebalikannya. Menitnya dulu yang disebut baru jamnya. Itu dalam British. Kemudian suaranya mengecil. Oke, thank you. Suara saya masih kecil. Saya perdekatkan mikrofonnya. Kemudian untuk penggunaan menitnya ada 15 menit, 15 menit dan 30 menit. 15 menit. Okay, wait a minute guys. Oke. Kedengeran? Saya cek dulu. Oke. Nah, sekarang saya ulangi sekali lagi bahwa British menit dulu baru jam. 15 menit sebutannya adalah a quarter. 30 menit sebutannya adalah a half. 15 menit itu a quarter, 30 menit itu a half ya, a half. Nah, kemudian pas itu artinya lebih atau lewat. Pas itu artinya lebih atau lewat. Terus cara bacanya menit dulu baru jam. Menit dulu baru hour. Minutes itu menit, hour itu jam. Oke. Terus kemudian to itu artinya kurang atau menuju. To itu artinya kurang atau menuju. Ya. Ingat-ingat teman-teman yang perlu teman-teman ketahui, 15 menit cara bacanya a quarter bukan 15 ya. A quarter bukan 15. 30 menit itu a half, bukan 30 minutes tapi a half dalam British nih ya. Nah, kemudian pas itu artinya bahasa Inggrisnya lewat atau pas itu artinya lewat atau lebih. Lebih atau lewat. Terus kemudian to artinya kurang atau menuju. Seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke jam. Oke. Nah, ingat dalam British jam terbagi menjadi dua. Menit terbagi menjadi dua. Ada bagian pas, ada bagian to. Ada pas, ada to. Pas itu ketika menitnya menit pertama 1 sampai 30. Itu pakai pas. Tapi ketika menitnya itu 31 sampai 60 pakainya to. Pakai bagian yang to ya. Diingat-ingat. Terus kemudian kalau menanyakan jam itu what time is it? What time is it? Jawabannya it is at jam berapa gitu ya. Terus kemudian ini ada bawahnya ada IM sama PM. IM itu artinya adalah singkatan dari anti-meridian yang artinya dimulai dari jam 00 malam sampai jam 11.59 siang. Itu pakainya IM. Nah, sedangkan PM artinya post-meridian digunakan dari jam 12 siang sampai jam 11.59 malam. Itu PM. Berarti sekarang itu maksudnya PM. Terus IM sama PM itu kapan disebutnya digunakannya? IM sama PM tidak disebutkan dalam speaking. Tidak. Dia digunakan untuk menyatakan atau menulis schedule, jadwal, atau janji ketemuan. Ya, jadwal lah ya. Contoh, besok kita mau ketemu jam berapa? Oke, besok kita ketemu jam 10. Berarti 10. 10-nya itu 10 PM atau 10 EM. Kan harus jelas ya.
10 AM atau 10 PM. Tapi kalau nggak pakai AM, pakainya morning misalnya, 10 at 10 in the morning, itu boleh. Oke. Tapi kalau pakai IM seperti itu. Tapi kalau nanya jam, nggak perlu pakai PM sama IM. Contoh saya nanya, guys, what time is it? Jawabannya, sekarang jam 8 malam. It is at 8 PM. Ya, at 8 PM. Nggak perlu. Kenapa? Karena ketika saya menanyakan sekarang jam berapa, pasti saya tahu sekarang ini waktunya malam. Cuman saya nggak tahu jam berapa. Kan gitu. Oke. What time is it? Jam berapa saat ini? Nah, jawabannya it is at. Sekarang kita lanjut ke jamnya. Nah, ini yang sedikit complicated. Oke, wait a minute guys. Kita lanjutkan. Ada pas, ada to. Diingat-ingat. Kata o'clock itu digunakan ketika jamnya itu pas. Ketika jamnya itu pas. Contoh saya mengatakan jam 12 pas. Ini kan angka 12 di sini, ini angka 6. Oke. Jam 12 pas berarti it is at 12 o'clock. It is at 12 o'clock. Ingat-ingat, it is at 12 o'clock. Nah, kata o'clock itu digunakan ketika jamnya pas. Tapi kalau jamnya itu kurang atau lebih, kita tidak menggunakan o'clock. Ingat-ingat ya, kita tidak menggunakan kata o'clock. Seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita mengacu. Ingat-ingat di British yang disebut adalah menitnya dulu baru jamnya. Contoh di sini. Kita pakai yang bagian sebelah sini dulu, yang pas dulu. Contoh, jam 12 lebih 5 menit. Jam 12 lebih 5 menit. Berarti 5 past 12. 5 past 12. Menitnya dulu baru jamnya. 5 past 12. Jam 12 lebih 10 menit. Ya, lebih 10 menit. Berarti it is at 10 past 12. It is at 10 past 12 o'clock. Nggak usah pakai o'clock ya. Jam 12 lebih 15 menit. Berarti it is a quarter past 12. It is a quarter past 12. 15 menit pakainya a quarter, bukan 15. Oke. Jam 12 lebih 20. Berarti it is 20 past 12. It is 20 past 12. It is at 20 past 12. Jam 12 lebih 25. Berarti it is at 25 past 12. It is at 25 past 12. Jam 12 lebih 30 menit. Berarti it is a half past 12. It is a half past 12. Jam 12 lebih 1 menit. Berarti it is at 1. It is at 1 past 12. Jam 12 lebih 1 menit. Ya. It is at 1 past 12. Insya Allah yang pas ini bisa difahami dan mudah. Oke, coba kita cek kepada Sister Nei. Halo Nei. Ya. Halo Sister Nei. Ya. Okay. Oh, Bro Nei ya. Bro or sister Nei. Cek. Okay. Bro Nei. Hello. Okay, Sister Nei. Okay, good. Can you listen my voice? Bisa dengar suara saya? Ya, hello. Iya, bisa. Iya, halo. Okay, good. Coba sekarang saya mau cek. Jam 12 lebih 5 menit, sebutannya gimana? It is at 12. Sebentar. It is at 12. 1 past apa ya? Ini jam 12 lebih 5 menit. Berarti menitnya dulu baru jamnya sebutannya. Berarti it is it is 1 past at 1 past
Kan one. Saya sebutkan kata jam 12 lebih 5 menit. Oh, five. Five Nah, pas. 5 pas. Pas. Tahu sebentar. 12 apa? 12, 12. 12. Kalau saya katakan jam 10 lebih 10 menit. Jam 10. It is. Benar nggak? It is. It is 10 at past. It is 10. at 10 past 10. Oke. Kalau jam 1 lebih 2 menit. It is lebih 2 menit ya. It is Ya, 1 It is at 2 past 1. at 2 past 1. Oke, thank you sister. Thank you. Oke. Coba sekarang ke yang cowok. Alright, I want to check to coba yang belum pernah nih. Oke. Bro Rudi Gunawan. Yes, I'm here. Alright, Bro Rudi. Jam 1 lebih 15 menit. It is at 1:15. Oke. Jam 10 lebih 13 menit. It is at 13 past 10. Oke, good. Next. Jam Jam 3 lebih 28. It is at 28 past 3. Oke, thank you, bro. You're welcome. Nah, tadi penyebutan yang pakai penggunaan pas, alright. Apakah pakai at? Ya, kalau jam itu penyebutannya pakai at ya, jam. Kalau pas rata-rata masih mudah, masih gampang. Nah, sekarang kita menuju yang to. Ini yang paling agak membingungkan ya ini. Oke, karena kita harus bisa menghitung kekurangan kalau to itu. Oke. So, nah, kalau to juga sama. To kan artinya apa tadi? Oke, wait. To itu artinya kurang atau menuju ya. Kurang atau menuju. Nah, contoh nih. Jam 12, saya katakan jam 12 kurang 5 menit. Berarti it is at 5 to 12. It is at 5 to 12. Jam 12 kurang 10 menit. Berarti it is at 10. It is at 10 to 12. It is at 10 to 12. Jam 12 kurang 15 menit. Berarti it is a quarter. It is at a quarter. It is a quarter. It is at quarter to 12. Jam 12 kurang 20 menit berarti it is It's okay. It is at 20 to 12. Jam 12 kurang 25 menit. It is at 25 to 12. Jam 12 kurang 29 menit. Berarti it is at 29 to 12. It is at 29 to 12. Nah, sekarang saya kembalikan lagi. Jam 12 kurang 5 menit. It is at 5 to 12. Atau 5 menit menuju jam 12. It is at 5 to 12. Oke. Nah, jam 12 kurang 5 menit. Jam 12 kurang 5 menit. Itu sebutannya adalah it is at 5 to 12. Jam 12 kurang 5 menit itu sama dengan jam 11.55 menit. Ya. Nah, jadi kalau ada kata translate jam 11.55 itu bahasa Inggrisnya berarti pakai British. It is at 5 ya. It is at 5 atau at 5 to 12. 11.55. 5 to 12. Bukan 55 pas 11, salah. Karena menitnya sudah masuk ke to. Menitnya sudah lebih dari 30 menit. Seperti itu. Kita ngitung kekurangannya. Nah,
jam misalnya nih angka jam 10. Jam 10 lebih 35. Kita ngitung kekurangan dari jam 11 itu kurang berapa menit? Kok jam 11? Karena kan jam 10:35 menit itu kan sama aja dengan jam 11 kurang 25 menit. Berarti kan 10:35 itu nyebutnya 25 to 11. Nah, seperti teman-teman ya. Nah, coba kita cek nih. Oke, kepada saudari Septania. Oke, Septania, sorry. Septania. Hello, sister. Sister Septania. Are you there? Hello, sister. Sister Septania, are you there? Loh, hilang namanya. Oke. Marisa. Sister Marisa. Go check. Sister Marisa. Are you there? Sister Marisa, are you there? Sister Marisa? Gak ada suaranya. Okay, check. Sister Marisa? Can you listen my voice, Sister Marisa? Or okay. Tembak langsung, nggak apa-apa ya. Latihan, oke. Okay. Sister Marisa? Si belum ada suaranya. Oke, coba saya ke yang lain dulu. Kepada coba yang lain dulu. Hazel. Hello, Bro Hazel. Are you there? Bro Hazel, check. Bro Hazel. Okay. Hello, Bro Hazel. Okay. We cannot talk first. Okay. Yeah. Yeah. Hello. Okay, wait. Bro Hazel. Hello, Hazel. Hello. Hello. Oh, sister ya. Yeah. Oke. Coba nih. Kita sebutkan dari yang pas dulu. Oke. Jam misalnya nih, jam 5 lebih 5 menit. Berarti gimana? Apa? Jam 5 lebih 5 menit. 5 past 5. Oke, 5 past 5. Kalau jam 5 lebih 31 menit. 5 to jam 5. Jam 5 lebih 31 menit. 31 menit. Jam 5 lebih 31 menit. Berarti di sini nih. Berarti 5 past. Oke, menitnya dulu. Ingat menitnya dulu. Jam 5 lebih 31 menit. 31. Oke. 1. Oke, 31 masih salah. Oke, coba diingat-ingat yang saya katakan tadi, kekurangannya. Kalau di sini kan kelebihannya. Kalau di sini tuh dihitung kekurangannya. Jam 5 31 menit itu sama dengan jam berapa? Sama dengan jam 6 kurang 6 to 29. Nah, kebalik. Menitnya dulu baru Oh, jamnya. menitnya. Ya. Nah, 29 to 6. 29 to 6. Coba sekarang saya sebutkan. Kalau jam 5 kurang. Jam 5 kurang 15. Jam 5 kurang 15 berarti? 15.
15 itu bahasa Inggrisnya apa? 15. Hah? 15. 15 ya. 15. Tapi kalau untuk jam pakainya apa? Saya sebutkan tadi pakainya yang quarter. Berarti kalau jam 5 kurang 15 menit berarti a quarter. Jam berapa tadi? Quarter to jam 5 kurang 15. Quarter to 5. A quarter to 5. Oke. Kalau misalnya jam 5 45 menit. Nah, jam 5 45 menit. Jam 5 45 menit. Pakai yang kurang atau yang lebih? Ya, itu kalau jam 5 45 menit berarti pakainya yang mana? Menitnya sudah lewat belum dari 30? Quarter to 6. Quarter to 6. Quarter to 6. Oke. Jangan ketipu ya. Jangan ketipu dengan ucapan saya. Fokus kepada menitnya aja. Oke. Jadi kadang banyak orang yang tertipu ketika belajar British itu seperti ini ketipunya. Saya mengatakan jam 10 misalnya. Saya katakan jam 10 kurang 10 itu enak. Jam 10 kurang 10 mereka bakalan berpikir seperti ini. It is at 10 to 10. Enak, jam 10 kurang 10. Cuman kalau saya katakan 10 jam 9.50. 9.50, mereka langsung berpikir, oh 9.50, jam 9 lebih 50 berarti. Pikirannya jam 9 lebih 50. Padahal menitnya itu sudah lebih dari 30. Kalau lebih dari 30 berarti maksudnya yang tuh, maksudnya kekurangan berarti. Berarti jam 9.50 sama aja dengan jam 10 kurang 10. Seperti itu. Nah, biasanya kekurangannya di sini. 9.50 itu mereka pikirannya it is 50 past 9 berarti. 50 past 9. Salah. Oke. Kenapa kok salah? Karena menitnya sudah lebih dari 30 berarti langsung menuju kekurangannya. Seperti itu ya, hitung-hitung. Menitnya, kekurangan menitnya berapa? Jamnya berapa? Menitnya kurang berapa? Kalau jam 10 kalau jam 10.50 berarti itu kan sama aja dengan jam 11 kurang 10 menit. Nah, dihitungnya seperti itu. Ya, teman-teman. Oke. Let's say practice again. I want to choose one of you again. Coba nih, saya mau pilih Bro Jos Naga. Oke. Halo, Bro. Ya, Bro Jos Naga. Medan nih kayaknya nih. Oke. Bro. Halo, Bro. Can you listen my voice? Bisa dengar suara saya? Bisa. Oke, siap ya latihan ya? Oke. Siap. Misal nih, jam 1 lebih 25. 1 lebih 25. Berarti 20 Masih 1.25 berarti masih di angka jam 1 dia ya. ya masih di angka jam 1. Menitnya masih di bawah 30. Berarti hitungannya 20 less 25 less pas 25 pas berapa tadi? jam 1 25 menit. 25 1.25 plus 1. pas 1. 25 plus 1 itu. Pas 1. Pakainya pas bukan plus. Pas. Pakainya yang pas. Oke. 25
Pas one. Pas one. Oke. Sekarang kalau saya balikan jam 1:43 menit. 1:43. Berarti hitungannya 1:43 sama dengan jam 2 kurang, kita ngitung menitnya berarti sama dengan jam 2 kurang 12 menit berarti ya. Berarti gimana? Jam 2 kurang 12 menit. Jam 2 kurang 12 menit. Ya, jam 2 kurang 12 menit. Berarti it is at 12 at to 12 to 2. Nah, 12 to 2. Oke, good. Alright. Jadi penyebutan British itu mesti mikir dulu ya, dikurang-kurang. Ya, kalau untuk menitnya di atas 30 kita harus mikir kekurangan jamnya berapa, kekurangan menitnya berapa, seperti itu. Ya, itu yang British seperti itu. Okay, thank you, Bro. Just. Alright. Oke, Okay. Nah, itulah kelebihan dari British seperti itu. Dia memang agak membolak-balikkan ya. Dari dulu memang materi British memang paling lebih susah daripada Amerika. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang menggunakan British, ya, brilian banget seperti itu ya. Jadi diingat-ingat British itu penyebutannya adalah jam dulu, menit dulu baru jam. Oke, menit dulu baru jam. Kita harus menghitung kekurangannya juga. Oke. Biar lebih keren. Ya, dibilang keren ya memang keren sih British ya. Siapa coba yang nggak kagum kalau kita mendengar orang pakai Inggris tapi yang British, oke, secara nilai juga lebih tinggi. Tapi untuk saat ini kita nggak keren-kerenan dulu ya. Kita latihan dari awal dulu, nanti kalau sudah bagus baru menerapkan bagaimana caranya. Nah, ini di sini saya mau latihannya di sini teman-teman. Yang British ya. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini. Oke. Contoh nih. Ini kan jam 2 lebih 25 menit. Enak ngomongnya. 25 past 2. 3:15, a quarter past 3. 4:30, a half past 4. Ini yang lebih jamnya. Menitnya lebih. Oke. Menitnya di bawah 30. Nah, karena apa? Karena pas artinya itu lebih atau lewat. Sekarang to itu artinya kurang atau menuju. Contoh nih, jam 8:55 menit. Jam 8:55 menit. Di sini kan nggak ada tulisannya tuh. 55 to 9 atau 55 to 8 nggak ada ya. 55 to 9 artinya 5 menit menuju ya, 5 menit menuju jam 9. 5 menit menuju jam 9. Ya. 8:55 kan sama aja jam 9 kurang 5 menit. Atau jam 5 menit menuju jam 9. Kemudian ada angka lagi nih selanjutnya. Pakai angka 2:40. 2:40. Nah, kita nggak boleh nyebut 40, tapi dihitung kekurangannya. Berarti kan itu kan sama 2:40 itu sama dengan jam 3 kurang. Jam 3 kurang berapa? Kurang 20 menit. Berarti 20 to 3. 20 to 3. Boleh nyebutnya boleh 20, boleh 20. Mana aja boleh. Oke. Terus ada jam 3, 35 menit. 35 menit. Ngitungnya bukan 33, tapi kekurangannya itu berapa? Jam itu kan sama dengan jam 4 kurang berapa gitu ya. Itu jam 4 kurang berapa? Kurang 25 menit. Berarti 25 to 4. 25 to 4 seperti itu. EG itu singkatan dari apa? EG itu singkatan dari example gratia. Nah, cepet-cepetan ngitung ya, padahal kalau di luar kepala agak lambat. Okay. EG itu singkatan dari example gratia. Itu tuh bahasa Inggris yang lama. Okay. Bahasa Inggris lama, bahasa kayak kode seperti itu. Example gratia. Kalau zaman dulu kan orang-orang menggunakan abjad itu
dia tidak apa namanya, nggak langsung A B C gitu enggak ya. Oke. Jadi ada namanya itu bahasa Inggris ABC itu Inggrisnya Inggris NATO ya. A-nya itu apa, B-nya itu apa, seperti abjad, abjad untuk kode dia misalnya. Saya lupa itu. A-nya itu apa, lupa saya. Abjad NATO, lupa saya namanya. Nah, itulah penggunaan jam di dalam British, guys. Oke, jam penggunaan dalam British. Nih, sekarang saya mau lihat jam. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 9.38. Berarti sama aja dengan jam 10 kurang 22 menit. Berarti 22 to 10. 22 to 10. Gunanya kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, sekarang dalam American. Oke, ini yang ditunggu-tunggu. Oke. Amerika lebih mudah daripada British, teman-teman. Kalau dalam Indonesia, kita menyebut jam itu kan jam dulu baru menit. Ya. Kalau dalam British, menit dulu baru jam. Tapi kalau dalam Amerika, persis sama kayak Indonesia, jamnya dulu baru menitnya. Cara baca. Cara bacanya jam dulu baru menit nih. Hour itu. Ini hour, tapi bacanya itu hour. Minutes, jam plus menit. Jika menitnya 1 sampai 9, O-nya dibaca O. O di sini berarti 0. Contoh nih, example, great ya, example. 7, jam 7 lewat 7, berarti 7:07. Sebenarnya 7 boleh aja. Oke, tapi di sini kita pakai yang 7:07. What time is it? Jam berapa sekarang? Jawabannya, it is at 7:07. Sekarang jam 7 lewat 7. Nah, jam 3 lewat 5 berarti 3:05 atau 3:05 boleh. 3:05. It is at 3:05. Jam 9.30 9:30. 9:30. It is at 9:30. Boleh nggak tambahkan minutes? Nggak usah, nggak apa-apa. Oke. 10.17. Jam 10 lewat 17. 10:17. What time is it? Jawabannya, it is at 10:17. 8:10. 8:10. 8:10. Berarti kalau saya nyebutnya sekarang ini jam 9 lebih 40 menit. Berarti saya katakan 9:40. What time is it? It is at 9:40. Nggak apa-apa. It is at 9:40. Berarti kalau dalam British, 20 to 10. 20 to 10. Itu kalau pakai yang British. Ya. Otomatis dalam bahasa apa namanya Inggris yang American of course lebih mudah ya. Coba kita cek nih. Oke, sebelum cek ada pertanyaan. Untuk aplikasinya sendiri, native speaker lebih sering nyebut dengan O atau tanpa O. Dua-duanya sama-sama orang menyebutkan 7:07. What time is it? Okay, we go 7:07. Jam. Atau biasanya 7-nya tambahkan menit biasanya. Jadi kalau nggak pakai O biasanya dia menggunakan kata minutes. We go 7 minutes. Nah, seperti itu. Coba saya mau cek lagi nih kepada Bro Josh. Halo Bro Josh. Oke. Contoh nih. Jam 10.15 berarti gimana? 10:15. 10:15. 15. 10:15. Gak usah pakai off ya, karena menitnya nggak ada kata nolnya. Oke. Berarti kalau ada nolnya itu dipakai oh ya Bang ya. Ya, oke, betul. Misalnya nih, jam 10 lewat 8 menit. 10:08. Oke. Jam 12:37. Berapa tadi? 12:37. Ya. 11. Ya. 11. 11 Bang ya. 11:37 ya. 11 11:37. Oke, good. Thank you. Oke. Nah, jangan lupa ketika menyebutkan jam, usahakan pakai it is at. It is at. Contoh 11:37. It is at 11:37. Nah, harus lengkap ya. What time is it?
What time is it? 11:37. Kayak orang Indonesia aja, jawabannya singkat, lengkap, padat. Oke, kita pakai yang good grammar. Oke, now is at, oke, atau it is at 11:37. Seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, itulah penggunaan jam di British dan American. Oke. Nah, karena masih ada waktu, karena saya nggak mungkin untuk ngecek satu persatu, kita langsung latihan aja ya di sini kuisnya. Sebentar, login dulu. Akhirnya saya matikan dulu ya. Ini langsung kita masuk ke sini. Ya, teman-teman, silakan join langsung. Kita langsung saya klik, kita main di sini. Ini bukan game ya, tapi ini tuh buat latihan apa namanya? Jam dan penyebutannya. Uh, sorry guys. Saya kepencatan dulu di sini. Wait a minute. Minute guys. Sorry guys, join di link yang kedua ya. Oke, tadi saya malah keluar. Oke, saya kirimkan link lagi, join ke link yang kedua. Dan tadi lapor dulu, join ke link kedua, saya kirim di grup juga. Oke. Ya, langsung masuk guys, langsung saya klik, kita join. Good.
Pelan-pelan jawabnya. Kita latihan lewat quizzes. Okay. Morning, everyone. Pelan-pelan, guys. Wah, Sister Aurel Jannah, very perfect ya. Sister Bella, perfect.
Okay, thank you so much everyone. So while waiting others, okay, now before I close the class, kalau mau ada pertanyaan silakan seputar materi tentang waktu, mungkin jam atau tanggal dalam British dan American. Yang pengen nanya silakan. I please you. Okay. Don't be shy to ask me, okay? Jangan malu ketika bertanya, silakan. Bro Rizky mau bertanya. Ya, please. Kalau untuk yang American, berarti nggak ada perbedaan kayak yang British yang past sama to ya? Nggak ada. Oke, langsung aja. Menit sama apa namanya? Jam sama menit. Persis kayak Indonesia udah. Oke, thank you. Penggunaan at setelah it is, apa harus pakai at setelah it is? Ya, harus pakai. Karena at itu preposisi. Jadi, preposition, kata depan itu ada at, in, on, yang sering kita dengar ya. Sebenarnya nggak cuma ini sih, ada banyak sebenarnya. Cuman yang sudah kita pelajari itu selama ini baru 3 ya. In digunakan untuk tahun, kemudian bulan, penyebutan tahun atau bulan. Kalau on disebutkan untuk tanggal, in juga bisa disebutkan untuk suatu kota. Contoh, saya di Jakarta, I am in Jakarta, bukan I am at Jakarta atau on Jakarta. Terus kemudian at juga bisa digunakan untuk alamat yang lengkap. Alamat lengkap itu bisa. Nah, sedangkan at di sini yang kita pelajari juga untuk jam. Seperti itu. Itu penggunaan preposition. Kemudian ya seperti itu. Okay, any else everyone? Silakan. Penggunaan hanya untuk a half dan a quarter saja kah? Oh ya. Penggunaan itu digunakan untuk a half sama a quarter saja. Yang lainnya tidak. Oke. Okay? A half itu setengah 30, tapi kalau a quarter itu 15 atau seperempat. Seperti itu. Yang lainnya tidak menggunakan. Yang lain? Lagi? Bagaimana penggunaan IM dan PM di luar? Apakah sama seperti Indonesia? Oke. Seperti yang saya sampaikan bahwa penggunaan IM sama PM itu digunakan hanya untuk menyebutkan jadwal saja. Contoh, saya menyebutkan saya nanya nih sama Sister Dewi misalnya. Sister Dewi, besok kita ketemuan ya jam 10. Jam 10. Nah, pasti berpikir jam 10-nya itu jam 10 malam atau jam 10 siang. Kan gitu ya. Nah, dalam British, kalau mau menyebutkan, oke, besok kita ketemu jam 10 pagi. Tomorrow we meet at 10 o'clock morning. In the morning. Itu bagus. Lengkap ada morningnya. Tapi kalau misalnya nggak pakai morning, tomorrow we will meet at 10 AM. Itu jelas. AM itu pagi. Tomorrow we will meet at 10 PM. Berarti malam. Seperti itu. Tapi kalau sudah ada time signal, nggak usah pakai kata IM, PM nggak masalah. Contoh, guys, tomorrow our class will be started tomorrow night our class will be started at 9 PM. Nah, padahal saya katakan tomorrow night, besok malam. Berarti nggak usah pakai PM lagi, karena sudah jelas besok malam. Seperti itu. Kalau nggak ada keterangan waktu pagi siangnya, malam pakai IM sama PM. Ya. So everybody, thank you so much for today. Kita ketemu lagi besok at the same time di waktu yang sama ya. Oke. Penggunaan o'clock digunakan hanya ketika jamnya pas tepat. Oke, selain itu nggak digunakan. Contoh at 10 o'clock jam 10 pas seperti itu. Oke. So thank you everyone. I am Bro Rizky from Speaking Partner. To apologize if I have many mistake for today. Kalau masih belum paham bisa dibuka lagi rekamannya ya, recordingnya. So thank you. I am Bro Rizky from Speaking Partner. Back to you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.